Sidang Jilid 5 Bupati Pati Nonaktif di Gedung Tipikor Semarang. Hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Agenda sidang keterangan saksi-saksi ada 6 orang yang dihadirkan. Tri Haryanto Dispermades, Rioso Kepala Dinas PU, Mulyono Kepala BPKAD, Ari Sri Hartono Kabak Hukum, Eko Puji Santoso Kabid Pemerintahan Desa, Siti Nur Aini P3K. Sidang berjalan lancar, tertib, aman. Sidang selanjutnya digelar hari Senin 13 Juli tahun 2026. Kita ikuti jumpa pers dengan Bupati Pati Nonaktif Sudewo. 2026 itu mengapa hanya 6 bulan? Karena berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa di tahun 2026 itu harus dilakukan efisiensi anggaran. Mengapa efisiensi APBD anggaran di 2026? Karena ada penurunan transfer keuangan daerah, penurunan TKD yang sangat signifikan. Di situ dijelaskan, dalam Permendagri dijelaskan bahwa ADD, alokasi dana desa, itu yang dimaksud adalah siltap, itu hanya maksimal 10% dari APBD. Maksimal 10% dari APBD itu berapa? Siltap tambahannya 9,01 miliar, yang itu bisa hanya untuk 6 bulan. Jadi clear, 6 bulan itu bukan kehendak kami, bukan kehendak saya sebagai bupati, itu mendasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya. Kemudian mengapa di tahun 2025 tidak ada pengisian perangkat desa? Di tahun 2025 tidak ada pengisian perangkat desa karena tidak ada desa yang mengusulkan untuk pengisian. Hanya ada satu desa yang mengusulkan, yaitu Desa Jepatlor, Kecamatan Tayu. Dan itu pun usulan hanya satu desa itu tidak sampai kepada bupati. Saya tidak tahu bahwa ada usulan itu. Jadi tidak adanya pengisian perangkat desa di tahun 2025 itu karena memang nggak ada usulan dari desa, bukan karena saya melarang. Bukan karena saya melarang jangan ada pengisian perangkat desa tahun 2025. Nggak ada larangan dari saya. Cukup ya? Mungkin cukup Bapak? Ya, cukup. Apa yang mau ditanyakan apa? Gimana? Aku monolog aja. Iya. Ya, terima kasih teman-teman media. Tadi itu kita dihadirkan saksi dari pemerintah desa, ada 6 orang. Ada beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudewo, bahwa kita melihat ini pertama dalam kerangka kewenangan ya, regulasi, bahwa dasar hukum yang dipakai dalam perangkat desa itu adalah Perbub nomor 35 tahun 2023. Nah, ini merupakan perubahan dari Perbub nomor 55 tahun 2021. Ada perbedaan yang sangat mencolok di situ, di mana kewenangan bupati yang tadinya itu sangat besar, ini dicabut, ditarik, dipindahkan ke desa. Contoh misalnya dulu setelah memberikan izin, bupati itu kemudian membentuk panitia, membentuk pengawas, membentuk segala macam, menentukan tanggal ujian, menentukan mitra ujian gitu ya. Nah, kalau di zamannya Pak Sudewo itu semuanya merupakan kewenangan desa. Nah, jadi kepala desa lah yang berinisiatif. Bupati hanya memberikan izin di awal. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa dana yang sudah tersedia di tahun 2025 karena tidak terpakai, karena hanya ada satu desa yang mengajukan dan satu desa itu pun tidak sampai ya ke meja bupati, maka tidak diproses, maka dananya dikembalikan ke desa menjadi dana desa, menjadi ADD. Jadi ditambah lagi teman-teman juga, ini saya tambahkan sedikit, tadi disampaikan oleh kepala dinas bahwa alasan dia tidak mengajukan ke gubernur salah satunya adalah ada situasi politik yang sedang ramai pada saat itu ya. Nah, terus selanjutnya mengenai CAT. Nah, ini penting. Saya mau sampaikan begini.
bahwa ide CAT ini itu adalah ide bupati yang disampaikan ke kepala dinas Permades. Nah, tujuannya dia ingin tolong dimasukkan ini sebagai ujian tunggal, metode ujian tunggal. Kalau tadinya kan ada dua, ada CAT, ada LJK. Nah, sekarang dia hanya ingin satu, ujiannya itu CAT. Nah, jadi tujuannya adalah supaya berbobot, supaya transparan, supaya fair, supaya nggak ada hengki-pengki gitu ya. Nah, ini kan kalau CAT kita pahami semua ya bahwa itu adalah computer assisted test gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau mau pakai CAT ini masih bisa dimanipulasi nggak? Kalau ingin korupsi kenapa kok pakai ujiannya CAT? Kenapa nggak pakai LJK aja seperti yang sudah-sudah? Nah, ini menurut kami menunjukkan motif korupsi di klien kami itu sebetulnya patut dipertanyakan lah. Kok kalau mau korupsi ngapain pakai CAT, kan mau personil diri sendiri gitu ya. Nah, mungkin dari saya itu Bapak, tambahan dari Bapak, satu yang saya pertanyakan tadi ada disinggung tentang uang 15 miliar itu apa, bisa diterangkan Bapak? Oh ya, itu salah satu saksi namanya Rioso. Dia itu pernah digeledah oleh KPK karena katanya rumor ya, dia membawa uang 15 miliar ke Jakarta untuk kepentingan Pak Bupati. Tapi setelah dilakukan penggeledahan sampai dengan subuh tidak ditemukan apa. Itu kepentingan apa Pak, kalau bisa dijelaskan? Kepentingan apanya dari KPK-nya kan kita nggak tahu ya, nggak dijelaskan ya tadi, nggak disampaikan untuk kepentingan apa. Tapi itu sepertinya ada kaitan dengan Pak Bupati. Nah, setelah Rioso diperiksa, digeledah mobilnya, kamarnya, segala macam, tidak ditemukan apa-apa. Pak Rioso itu siapa? Pak Rioso itu PLT Sekda. Tapi clear Pak ya, untuk penemuan penangkapan uang tidak ada pada waktu itu ya. Tidak ada. Dari Pati, Jawa Tengah, reporter Sulu Nusantara News, Reci mengabarkan. Sulu Nusantara News, media berita terpercaya.